Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara Ngopi alias Ngobrol Pintar edisi keempat tahun 2025 dengan tema Dari Halaman ke Hati, menginspirasi melalui kisah disabilitas. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dalam acara Ngopi kita pada siang kali ini, dan teman-teman yang sudah berada stay di live IG Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Baik, teman-teman, saat ini kita sudah kedatangan bintang tamu, sosok wanita inspiratif dan luar biasa, yaitu Mbak Meta Puspitasari MA. Beri tepuk tangan dulu. Oke teman-teman, Mbak Meta ini bukan hanya seorang sebagai penulis, tapi juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, jadi Mbak Meta ini akan membedah buku yang merupakan mahakarya beliau sendiri bersama teman-teman Mbak Meta, yaitu buku yang berjudul Ruang Untukku, kumpulan kisah hidup penyandang disabilitas, Cerebral Palsy. Oke, baik. Sebelum memasuki acara inti, saya ingin menyapa Mbak Meta dulu. Halo Mbak, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Meta yang sudah berkenan hadir ya sebagai narasumber pada book club kita edisi keempat ini, yang nantinya akan mengobrol dan juga berdiskusi serta sharing ilmu yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Oke Mbak, terima kasih. Oke teman-teman, sebelumnya saya Mufti Zefira selaku moderator pada acara book club siang ini akan memandu arahnya jalan diskusi kita, yaitu nantinya akan dibuka sesi tanya jawab dengan maksimal 3 penanya pertama. Lalu jika waktu masih memungkinkan akan kita buka lagi sesi tanya jawab kedua. Oke, tanpa berlama-lama lagi kepada Mbak Meta, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim book club Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi cerita tentang buku karya sederhana saya bersama teman-teman Cerebral Palsy. Jadi buku Ruang Untukku ini adalah sebuah buku antologi yang berisi tentang kisah hidup para penyandang cerebral palsy yang kemudian diabadikan menjadi sebuah buku. Nah, proses penulisan buku ini juga awalnya sebenarnya dimulai sejak pandemi di tahun 2021. Itu awalnya kita proses diskusi, proses editing dan segala macamnya itu sejak pandemi, dan kita diskusinya via Zoom, dan baru kemudian editingnya itu di akhir 2022, dan baru beneran terbit itu di 2023 awal. Jadi memang butuh proses panjang untuk itu, dan menurut saya sebenarnya apa yang dituliskan oleh teman-teman Cerebral Palsy di buku ini adalah polanya hampir sama, yaitu mereka yang pertama itu akan merasa menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan, mengapa harus saya, mengapa saya yang harus difabel, terus nanti keluarganya kemudian merasa kenapa harus anak saya, kenapa harus adik saya yang mengalami itu. Nah, setelah kemudian proses itu berhasil dilewati, tahap berikutnya adalah teman-teman Cerebral Palsy ini kemudian akan menghadapi stigma negatif dari masyarakat sekitar, bahwa
tidak dipungkiri masih banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa difabel itu adalah sebuah aib yang harus harus stay at home every day, terus kemudian difabel harus dikasihani, itu yang kemudian seharusnya tidak perlu seharusnya. Dan terus kemudian teman-teman cerebral palsy ini mencoba bangkit, mencoba menemukan jati diri mereka itu berdasarkan proses penemuan itu. Saya rasa tetap harus didukung dan disupport penuh oleh keluarga dan orang-orang terdekatnya gitu. Ketika keluarga dan orang-orang terdekatnya sudah memberikan support system yang baik, saya rasa itu kemudian membuat si teman-teman difabel bisa menemukan kemandirian dan kepercayaan diri yang tinggi. Dan bagi saya yang dibutuhkan seorang difabel itu adalah kesempatan, kepercayaan, dan ruang untuk menggali potensi diri yang mereka punya dan menjadikan potensi itu sebagai kelebihan untuk melengkapi kekurangan yang mereka miliki. Jadi yang perlu dirubah di masyarakat itu adalah bahwa difabel itu adalah bagian dari masyarakat yang harus diperlakukan sama, yang harus mempunyai hak dan kewajiban yang sama, bukan untuk dikasihani atau dianggap aneh, dianggap sebuah aib yang kemudian justru tidak diberi ruang untuk berinteraksi dengan banyak orang. Begitu, Mbak. Oke. Oke, berarti Mbak Meta sudah menyampaikan insight-insight yang terdapat dalam buku Ruang Untukku. Mungkin dari teman-teman yang ada di dalam forum yang akan bertanya, dipersilakan. Baik, kepada dua penanya pertama, misalkan kepada Mas Naufal terlebih dahulu. Di sini aja, Mbak. Oke. Yang mau saya tanyakan itu buku Ruang Untukku ini kan tadi kumpulan tulisan dari Pak bersama teman-teman disabilitas ya. Nah, ini tulisannya ini berbentuk apa? Itu kayak cerita pribadi dari masing-masing teman disabilitas atau kayak sudut pandang tentang dunia kedisabilitasan. Nah, kemudian apa yang membedakan buku ini dengan tulisan atau karya tentang disabilitas yang lain? Oke, baik. Mungkin kepada Firman dulu ya sebelum Mbak Meta menjawab pertanyaannya. Kita persilakan. Terima kasih. Saya mungkin dari Mbak Meta ya. Seringkali kita kan memandang kalau teman-teman imam itu kayak ini kasihan banget gitu ya. Nanti Mbak Meta bisa kasih sedikit gambaran tentang terma inspiration porn itu yang seringkali jadi kayak saya kira kesalahpahaman teman-teman non difabel gitu ketika memandang teman-teman difabel sehingga mereka terlalu hyperbol dalam mengasihaninya. Oke, baik. Mungkin langsung saja dijawab oleh Mbak Meta kepada pertanyaan pertama tadi. Oke, buku ini sebenarnya berisi tentang kumpulan perjalanan kisah hidup teman-teman cerebral palsy dari mereka kecil, kemudian mereka menghadapi banyak sekali stigma-stigma negatif dari masyarakat, terus bagaimana kemudian dukungan dari orang tua serta orang-orang terdekat itu sehingga kemudian mereka bisa bangkit dan menumbuhkan rasa percaya diri gitu. Jadi memang ini adalah
kalau bisa dibilang kumpulan autobiografi gitu Mas, autobiografi dari teman-teman cerebral palsy. Terus yang membedakan dengan buku-buku tentang kisah-kisah teman-teman difabel yang lain, saya kira buku ini justru sangat menarik karena ditulis langsung oleh pelaku dan difabel itu sendiri. Jadi ditulis oleh yang menjalani dan yang merasakan bagaimana mereka berproses. Jadi buku ini saya rasa layak untuk dijadikan bacaan untuk menambah insight tentang seperti apa sih difabel itu, bagaimana mereka kemudian berjuang untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Itu akan butuh proses panjang. Nah, disinilah kemudian di buku ini nanti teman-teman bisa melihat bagaimana mereka itu berproses untuk bisa kemudian mendapatkan kepercayaan diri dan kemandirian itu. Gitu ya Mas? Kira-kira sudah? Oke. Untuk pertanyaan Mas Firman, sebenarnya yang seringkali muncul di ini ya, stigma negatif yang sering muncul ketika difabel hadir di ruang publik adalah anggapan masyarakat tentang bahwa difabel ini adalah seorang manusia yang lemah, yang harus dikasihani, yang harus segala sesuatu dibantu. Dan menurut mereka difabel ini adalah seseorang yang tidak berdaya, jadi butuh bantuan, butuh support untuk sekedar melakukan hal-hal kecil. Sebenarnya padahal kalau kita bisa melihat lebih jauh, sebenarnya difabel bisa kok melakukan banyak hal, bisa melakukan beraneka macam kegiatan gitu secara mandiri gitu, walaupun mungkin ada semacam modifikasi tertentu, misalnya harus ada RAM, harus ada guiding block, itu hanya sekedar semacam alat bantu saja. Tapi secara keseluruhan sebenarnya difabel punya potensi untuk mandiri gitu. Jadi nggak harus semuanya dibantu orang lain, nggak harus semuanya bergantung dengan orang lain. Jadi memang stigmanya harus mulai dibuang, harus memunculkan stigma baru bahwa difabel itu sebenarnya bagian dari masyarakat yang harus diberikan ruang untuk menggali potensi diri yang mereka punya gitu, bukan lagi untuk dikasihani dan diberikan pertolongan yang sebenarnya nggak perlu banget gitu loh. Jadi memang proses perubahan edukasinya itu memang butuh proses panjang, nggak bisa sebulan 2 bulan, tapi memang harus ada konsistensi di situ, konsistensi edukasi yang harus dilakukan oleh para aktivis difabel, baik itu difabelnya maupun teman-teman non difabel yang memang concern ke isu-isu disabilitas, yang harus terus mengkampanyekan bahwa difabel ini adalah bagian dari masyarakat yang harus mereka berdayakan sebagaimana masyarakat yang lain, meskipun mungkin secara fisik mereka punya kekurangan, tapi bukan berarti kemudian mereka harus dikasihani gitu. Mungkin itu Mbak. Oke, baik. Mungkin masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Oke, baik. Pas sekali pertanyaannya ada 3. Mungkin dari Mas Davi terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Ira atas kesempatannya.
Bang Mita, ini saya ingin bertanya, atau lebih tepatnya ya, bagaimana Bang Mita berdamai dengan diri sendiri sehingga sampai pada titik ini. Yang kedua, mungkin pertanyaan saya, apa cerita dari teman-teman difabel yang inspiratif, yang bisa menginspirasi teman-teman yang seperti kami di dalam buku itu? Oh, di buku ya. Oke. Oke, baik. Mungkin langsung saja Mbak Mita menjawabnya. Nanti kita Nanti sambung. dikumpulin aja dulu. Oke, baik. Biar semuanya. Baik, untuk penanya kedua kepada Mbak Halimah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, Mbak Uin kita ini, Uinnya Mbak Meta, Uin kita bersama, Mbak. Jangan Uin saya, Uin kita bersama. Uin kita bersama ini apakah sudah apa ya? Inklusi. Ya, atau belum, atau mungkin bagian mana yang memang harus perlu segera diperbaiki, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur dan lain-lain. Satu lagi deh. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir kepada Mas Arif. Oke, izin bertanya Mbak Mita ya. Ada dua pertanyaan. Asik. Sorry. Walaupun yang dari dulu ya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari buku ini, kira-kira ada nggak sih salah satu atau pembaca ya, testimoni pembaca yang kemudian terinspirasi, kemudian ingin bikin buku untuk kategori disabilitas yang lain gitu. Jadi cerita teman netra, cerita tertentu, cerita dikumpulkan. Jadi nanti bisa jadi ini bisa jadi antologi yang Berikutnya. bagus. Karena ada pembaca yang terinspirasi kemudian ingin mengumpulkan cerita teman-temannya. Apakah ada? Yang pertama, yang kedua, dari buku tersebut kira-kira bagaimana respon masyarakat terkait dengan buku ini? Apakah sesuai harapan atau memang keberadaan buku ini terus harus dipromosikan lagi dengan pembukaan diskusi dan lain-lain? Terima kasih. Oke. Oke, baik. Untuk di dalam forum ini kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan. Lalu pada teman-teman yang ada di live Instagram kita juga mendapatkan pertanyaan nih, Mbak. Oke. Pertanyaannya, apakah Mbak Meta sendiri punya inspirasi dalam menulis buku ini dan bisa diceritakan? Oke. Oke, saya jawab yang pertama ya, Mas. Bagaimana saya bisa sampai di titik ini gitu ya? Struggle-nya gimana? Sebenarnya agak sedikit panjang gitu. Jadi memang saya ini difabelnya dari lahir ya, Mas. Difabelnya dari lahir dan dulu itu saya terlahir kembar, tapi karena waktu itu saya terlahir 8 bulan, jadi harus kembaran saya itu hanya bisa bertahan 5 hari saja. Dan di saat itu sebenarnya ibu sudah melihat bahwa ada yang tidak beres dengan kaki kanan saya. Jadi kaki kanan saya itu dulu posisi telapak kakinya terbalik. Dan sejak saat itu ketika ibu sudah melihat bahwa kaki saya ada yang berbeda, sejak saat itu keluar masuk rumah sakit, keluar masuk pusat rehabilitasi hanya untuk mencari sebuah kesembuhan. Terus pada saat itu juga Bapak sempat konsultasi dengan dokter ortopedi. Dokter ortopedi ini adalah dokter tulang. Waktu itu harus dilakukan
operasi untuk mengembalikan posisi telapak kaki saya seperti semula gitu. Jadi akhirnya di usia 6 tahun saya masuk ruang operasi untuk proses pembedahan, dan setelah itu proses pemulihannya agak lama ya, ada sekitar 6 bulanan itu di kaki saya digip untuk agar posisinya tetap seperti semula, nggak kembali lagi. Baru setelah itu di 1 tahun berikutnya saya mulai sekolah, Mas. Dan waktu itu saya nggak TK, jadi langsung SD. Selama sekolah itu saya selalu diantar jemput bapak, diantar jemput sekolahnya, dan 3 tahun pertama saya harus ditunggu bapak, karena saat itu saya merasa ada rasa iri, ada rasa minder mungkin ya, karena posisinya masih anak-anak melihat teman-temannya bisa lari, bisa jajan ke sana sini, kok saya hanya stay di kelas. Itu juga ada rasa mindernya gitu. Dan akhirnya itu terlewati, 6 tahun itu terlewati dengan sempurna. Terus setelah itu saya belajar di SMP. Di SMP itu saya menjadi lebih sensitif karena ya nggak tahu ya, mungkin fasenya sudah fase lebih sensitif. Jadi ketika ada orang lain yang membicarakan kondisi saya di belakang saya, itu saya kemudian akan baper, akan nangis, itu sudah seperti itu. Tapi dan saya baru benar-benar merasakan nikmatnya sekolah itu ya di SMA, karena teman-teman SMA itu udah lebih dewasa, sudah lebih bisa berpikir ke depan ya. Jadi proses proses mindernya pelan-pelan hilang. Dan sebenarnya ketika selesai SMA itu saya juga tidak langsung kemudian bisa kuliah, Mas, karena pada saat itu kampus inklusi itu tidak semudah sekarang untuk mencarinya, susah. Dan yang kedua, faktor kedua kenapa kemudian saya ada jeda cukup lama, jedanya 2 tahun, Mas, dari lulus SMA ke kuliah itu jedanya 2 tahun. Alasan keduanya adalah karena pada saat itu mindset Bapak Ibu masih menganggap bahwa difabel yang saya alami ini adalah sebuah penyakit yang suatu saat bisa sembuh. Maka dengan alasan itu, dengan mindset yang seperti itu, kemudian saya terus dibawa kemana-mana lagi untuk mencari kesembuhan. Dan terakhir sekali saya itu setelah lulus SMA sempat ke Jogja, Mas, ke Yakum yang ada di Jalan Kaliurang untuk bikin alat bantu. Alat bantunya itu namanya bris, terbuat dari besi, dari paha sampai ujung kaki. Di bagian kakinya itu ada sepatu, dan ketika saya pakai, saya akan bisa berjalan seperti robot, jadi tegak lurus gitu ya. Dan pada saat itu saya pakai jalan, tapi ketika kemudian alat bantu itu jadi, ternyata saya nggak bisa konsisten terapi pakai alat bantu itu karena kesibukan Bapak. Akhirnya saya kembali ke Jogja lagi, karena pada saat itu Pak Lek saya yang ada di
Jogja menyanggupi sebuah kesembuhan. Beliau itu waktu itu punya sebuah pengobatan alternatif yang kemudian menjanjikan dengan pengobatan alternatif itu saya akan sembuh gitu. Nah, pada saat proses pengobatan alternatif itu saya tinggal bersama mbak saya di Magwo. Nah, ritme terapinya adalah di pagi hari saya akan jalan keliling kampung pakai alat bantu itu, kemudian pakai kerek kanan kiri. Nanti setelah asar baru proses pengobatan alternatifnya. Nah, ketika proses jalan keliling kampung pakai alat bantu itu, ketika saya ketemu dengan tetangga-tetangganya mbak saya itu, mbak kan biasanya kalau pagi-pagi itu kan ada orang-orang yang santai-santai di depan rumah, itu pasti mereka akan menyapa saya, pelan-pelan ya mbak jalannya, nanti kalau capek monggo pinara istirahat gitu. Dan itu saya lakukan selama 9 bulan full. Akhirnya saya balik lagi ke rumah, ke Lampung pada saat itu, karena ternyata janji sembuh yang diiming-imingkan Pak Alek pada saat itu nggak terwujud. Akhirnya saya kembali ke rumah, dan ketika di rumah saya mencoba untuk mengulang kembali apa yang sudah saya lakukan di rumah mbak itu dengan berkeliling pakai alat bantu tadi. Tapi ternyata respon masyarakatnya berbeda. Jadi kalau tetangga-tetangganya mbak itu responnya adalah hati-hati ya mbak jalannya, nanti kalau capek monggo pinara istirahat. Tapi kalau ketika saya melakukan hal yang sama, respon tetangga-tetangga saya adalah harga alat bantunya berapa, harga brisnya berapa, cara pakainya gimana, dipakai kakinya jadi sakit atau enggak gitu. Dan bagi saya pertanyaan-pertanyaan itu enggak penting, karena itu tidak berkontribusi apapun kepada saya gitu. Karena kalaupun mereka tahu berapa harganya, bagaimana proses masang brisnya, itu yang bayar brisnya bapak, yang masang bapak, yang merasakan saya gitu. Jadi nggak ada kontribusi apapun. Dan sebenarnya dari sekian banyak pertanyaan itu yang menurut saya bukan menyakitkan ya, tapi agak sedikit makjub ya kalau kata anak-anak sekarang, itu adalah pertanyaan kapan saya kuliah gitu. Pada saat itu sebenarnya bapak ibu itu tidak ya pengen saya kuliah, tapi kan nggak semudah itu. Nah dari situ saya kemudian membuat sebuah kesimpulan kasar bahwa ketika ada perbedaan yang sangat signifikan ketika difabel akan sekolah, apapun itu jenjangnya. Yang pertama, kalau teman-teman non-difabel ketika akan sekolah itu syaratnya kecerdasan dan biaya. Tapi kalau yang teman-teman difabel yang akan sekolah ditambah satu mas, kecerdasan, biaya, dan aksesibilitas. Nah, aksesibilitas inilah yang kemudian tidak semua lembaga pendidikan menyediakan itu. Dan jadi alasan kemudian menunda perkuliahan itu bukan karena bapak ibu tidak mampu, tapi memang belum terpenuhinya 3 syarat tadi gitu loh. Karena kalau saya kuliah di sekitar 2008, 2009, 2010 saya rasa belum
kamus inklusif belum sebanyak hari ini gitu ya. Jadi yo wajar kalau kemudian ada jeda yang cukup panjang. Dan sebenarnya saya sempat nggak berani keluar rumah karena ada pertanyaan yang terus berulang tadi, Mas. Pertanyaan tentang bagaimana masang bris, terus pertanyaan kapan kuliah, itu yang kemudian saya merasa nggak berani keluar rumah karena takut mendapatkan pertanyaan itu lagi. Tapi terus di tahun akhir 2009 saya kemudian memberanikan diri bilang ke Bapak saya pengen kuliah. Karena bagi saya yang teman-teman difabel yang pengen kuliah itu nggak hanya saya. Jadi seharusnya pemerintah menyediakan fasilitas untuk itu gitu. Dan akhirnya pada saat itu Bapak googling lah dengan kata kunci kampus inklusif. Muncul banyak kampus yang siap menerima difabel menjadi mahasiswanya, tapi hanya UIN Sunan Kalijaga yang mau dan mampu menerima difabel menjadi mahasiswanya dan membebaskan si difabel untuk masuk ke jurusan yang mereka mau. Nah itu sudah terbukti ya, Mas. Kalau Mas bisa melihat di UIN Sunan Kalijaga ini, hampir di setiap fakultas itu ada difabelnya, meskipun memang yang jadi primadonanya adalah tarbiyah dan fakultas dakwah. Tapi hampir di semua fakultas itu minimal 1 atau 2 ada mahasiswa difabel di setiap fakultas. Dan yang lain, kampus-kampus yang lain itu juga siap menerima difabel menjadi mahasiswanya, tapi mereka punya syarat. Oke, difabel boleh kuliah di kampus kami, tapi dengan satu syarat, teman-teman difabel ini harus masuk ke jurusan tertentu. PLB misalnya, bagi saya itu masih diskriminatif, Mas, gitu. Kalau memang mau menerima difabel ya biarkan mereka memilih jurusan yang mereka mau, bukan kemudian dikotak-kotakan lagi, kan gitu. Dan akhirnya ke UIN, tapi pada saat itu memang untuk meyakinkan orang tua itu nggak mudah, Mas. Ya saya sangat paham, apalagi orang tua ketika akan melepaskan anaknya itu kan juga pertimbangannya banyak. Apalagi saya yang difabel itu juga justru pertimbangannya 2 kali lipat ya. Pertimbangannya 2 kali lipat. Jadi butuh diskusi panjang untuk kemudian ibu bisa mengiyakan ke Jogja gitu. Dan triggernya adalah pada saat itu ibu justru memberikan pilihan. Kalau tujuan utamanya mau kuliah di UIN, itu ya kuliah di UIN Lampung selesai. Kenapa harus Jogja? Karena kalau kuliah di UIN Lampung kan Bapak Ibu lebih mudah memantaunya gitu daripada harus ke Jogja. Tapi saya tidak goyah. Saya tetap yakin bahwa saya harus ke Jogja karena pada saat itu ada PLD, Mas. Ada PLD yang menambah keyakinan saya bahwa PLD inilah yang kemudian akan menjembatani problem-problem mahasiswa difabel ketika kuliah. Jadi ada PLD yang menjamin itu. Dan ya sudah, akhirnya ke Jogja, terus
ikut seleksi, lolos, dan akhirnya saya kuliah di Fakultas Usuluddin di IAT, Mas, di home base saya sekarang hari ini, gitu. Saya rasa gitu sih. Oke. Oke, baik. Mungkin bisa langsung ke pertanyaannya Mbak Halimah tadi yang bertanya, menurut Mbak Meta, apakah UIN Sunan Kalijaga ini sudah berkonsep inklusif, yang mana mulai dari prasarana dan sarananya? Saya rasa ini ya, kalau benar-benar inklusi itu belum ya Mbak, karena kayak semacam meskipun sekarang sudah nggak ada lubang-lubang yang kadang bikin Mas Arief dan teman-teman kesandung dan segala macam, itu sudah nggak ada gitu. Tapi saya rasa masih banyak RAM-RAM, teman-teman tahu RAM ya, RAM yang bagi saya kurang bersahabat. Salah satunya di RAM yang ada di PT IPD itu Mbak, itu bagi saya terlalu tinggi dan itu sangat-sangat membahayakan diri saya. Seharusnya kalau saya rasa kalau RAM-nya model begini it's okay, masih friendly, saya bisa sendiri. Tapi kalau RAM-nya terlalu tinggi seperti yang di PT IPD itu juga itu nggak recommended lah seperti itu. Terus RAM yang berbahaya juga yang di depan rektorat lama itu justru nggak aksesibel sekali. Harusnya kalau yang di rektorat lama itu menurut saya idealnya itu RAM-nya dibuat seperti RAM yang ada di poliklinik. Di poliklinik itu kan ada RAM yang nggak tinggi-tinggi banget, pas di tengah-tengah pintu masuk loh. Jadi itu menurut saya itu lebih safety dibanding RAM yang ada di depan rektorat lama maupun RAM yang ada di PT IPD. Selebihnya menurut saya sih inklusi itu proses Mbak, yang kalau yang benar-benar inklusi itu memang UIN belum, menurut saya belum, tapi UIN akan selalu berusaha menuju ke arah sana. Dan bagi saya faktor pentingnya inklusi itu adalah masyarakatnya. Ketika masyarakatnya sudah memahami betapa pentingnya keberagaman, betapa pentingnya udah bisa care terhadap difabel, itu bagi saya sudah cukup gitu, sudah lebih baik dibanding sebelumnya gitu. Yang jelas memang faktor utama inklusivitas itu tadi ya, ketika sivitas akademikanya sudah bisa menerima keberadaan difabel menjadi dari bagian dari mereka, itu bagi saya menjadi titik awal inklusi itu terbentuk gitu Mbak. Gitu, terasa gitu Mbak. Oke, mungkin sudah menjawab ya pertanyaan dari Mbak Halimah tadi. Lalu untuk pertanyaan ketiga, yaitu dari pertanyaan Mas Arief. Tadi yang saya tangkap pertanyaannya dari buku tersebut, kira-kira bagaimana respon masyarakat, apakah sesuai dengan harapan atau tidak, begitu ya Mas Arief ya? Terus pertanyaan yang kedua tadi apakah memungkinkan akan ada analogi yang lain dari difabel yang lain gitu ya? Iya, dari pembacaan. Sebenarnya buku ini itu kan yang mendistribusikan adalah teman-teman WKCP. WKCP ini adalah Wahana Keluarga Cerebral Palsy, itu semacam organisasi yang di dalamnya adalah teman-teman CP. Dan waktu itu sih saya hanya sekedar diminta untuk nulis aja ya, menjadi bagian dari tulisan yang ada di buku ini. Tapi terus kemudian bagaimana distribusinya dan promosinya agar dikenal banyak orang, itu saya juga nggak begitu
tahu bagaimana prosesnya. Tapi sebenarnya harapan saya dengan munculnya buku ini, makin banyak orang-orang yang menyadari bahwa difabel itu ada loh. Difabel itu bagian dari masyarakat dan ternyata mereka bisa melakukan banyak hal meskipun mereka dalam keterbatasan. Itu yang kemudian saya kira kenapa kemudian buku ini ada, kisah-kisah ini ditulis itu untuk memberitahukan ke banyak orang bahwa difabel itu bagian dari masyarakat yang memang ternyata bisa melakukan banyak hal gitu, melakukan banyak hal di tengah keterbatasan yang mereka miliki gitu. Untuk kemudian kemungkinan akan muncul tulisan-tulisan serupa dari teman-teman tunanetra, tuli atau yang lain, saya rasa itu sangat mungkin ya Mas. Jadi dan itu seharusnya bukan mungkin lagi, tapi harus ada antologi-antologi yang kemudian tidak hanya ditulis oleh kami sebagai penyandang cerebral palsy, tapi juga teman-teman dari tunanetra maupun tuli, agar orang-orang di luar sana semakin paham bagaimana perjuangan hidup teman-teman difabel dengan berbagai macam jenis disabilitasnya, dan agar mereka juga semakin aware bahwa difabel itu jenisnya banyak dan cara memperlakukan difabel itu bagaimana, itu agar mereka semakin memahami, semakin punya wawasan baru lah untuk itu. Begitu Mbak Siva. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir dari salah satu teman kita yang berada di live Instagram, yaitu dengan nama akun Irfan Fahmi 69. Yaitu pertanyaannya tadi, apakah Bu Meta sendiri punya inspirasi dalam menulis buku ini? Bisa diceritakan? Justru inspirasinya itu muncul dari ibu. Jadi itu dulu, karena itu tadi ya, kekhawatiran ibu melepas saya untuk pergi jauh itu tadi yang kemudian mendorong saya untuk menceritakan apapun. Jadi di awal-awal saya kuliah itu selalu saya menceritakan kegiatan saya di kampus, bagaimana saya berinteraksi dengan teman-teman di kelas, bagaimana saya berinteraksi dengan dosen, kemudian berapa kali dalam sehari saya harus naik turun tangga, apa yang saya pelajari di kelas itu selalu saya ceritakan ke ibu dalam 4 halaman SMS, karena waktu itu masih SMS ya, belum ada WA. Dan pada saat itu responnya ibu hanya kalimat singkat, kalimatnya adalah aku nangis gitu ya, karena mungkin menurut ibu seorang saya yang 12 tahun sekolah selalu diantar jemput, terus nggak pernah ikut upacara, nggak pernah ikut olahraga, dan selalu stay di kelas setiap hari, tiba-tiba ternyata bisa kuliah dan setiap hari harus naik turun tangga ke lantai 4, 3 dan 4 berulang kali. Itu menurut ibu mungkin sebuah pencapaian yang luar biasa. Makanya terus kemudian ibu pernah bilang bahwa sebenarnya kisahmu itu juga pernah dialami oleh orang-orang di luar sana yang sedang kuliah. Tapi yang membedakan adalah, yang bikin menarik adalah kisah ini dialami oleh kamu yang seorang difabel gitu. Jadi sayang kalau cerita ini hanya berhenti di ibu kan. Jadi orang lain juga harus tahu, orang lain juga harus ikut membaca agar
mendapatkan inspirasi baru begitu. Oke. Oke teman-teman, kita masih punya waktu 15 menit lagi. Mungkin masih ada yang ingin bertanya atau ingin didiskusikan? Oke, sepertinya sudah cukup ya teman-teman ya, Ibu Meta, terima kasih. Oke teman-teman, nggak terasa sudah di penghujung acara. Sudah kurang dari 1 jam Ibu Meta menemani kita untuk mengobrol dan berdiskusi dalam acara book club ini. Sebelum kita akhiri, saya akan merangkum dulu bahwasannya buku ini bukan hanya sekedar kumpulan kisah, tapi juga untuk memahami perjuangan dan juga keberanian serta harapan dari teman-teman cerebral palsy gitu. Nah, hari ini kita belajar bahwa ruang untuk difabel ini bukan hanya tentang akses fisik, namun juga tentang ruang dalam hati kita untuk menghargai, memahami, dan juga mendukung sesama manusia. Gitu. Baik teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir acara. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya maupun teman-teman yang sudah bertanya dalam live IG perpustakaan. Terima kasih juga kepada Mbak Meta yang sudah berkenan menjadi narasumber pada acara book club edisi keempat ini. Baik, saya Mufti Zefira selaku moderator pada acara book club siang ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.